Selamat pagi semuanya, sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan topik tidak eksklusif. Ya, Bapak Ibu Saudara, manusia itu seringkali merasa nyaman ketika dia berada dalam lingkungan di mana secara mentalitas dia merasa sudah mapan, ya mapan itu ya dikenal, kemudian memperoleh penghargaan, merasa aman, atau istilahnya boleh menyatakan eksistensi dirinya. Itu adalah karakter dan sifat manusia. Ketika semakin mendapatkan itu semua, maka dia cenderung semakin betah di situ. Dan rupanya firman Tuhan mengatakan bahwa itulah yang seharusnya kita ubah konsep kita. Ya. Nah, Tuhan memberikan satu misi kepada kita sebagai orang percaya, bahwa misi itu menetapkan kita menjadi berkat. Bukan hanya berkat di tengah-tengah komunitas kita, tetapi kita menjadi berkat bagi kehidupan ini, bagi dunia ini. Ya. Kita ditetapkan menjadi berkat. Kalau dalam istilah firman, ya menjadi terang dan garam. Ya. Garam bagi dunia ini. Artinya apa? Ya, kehadiran kita terhadap orang yang belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadikan mereka sungguh mengasihi Tuhan. Kehadiran kita untuk orang yang belum mengenal Tuhan, pada akhirnya mereka mengenal Tuhan. Kehadiran kita bagi orang yang belum bertobat, pada akhirnya mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, di Matius 5 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita itu, meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya bahwa meletakkan pelita di atas kaki Dian itu justru menjadikan fungsi pelita itu sebagaimana mestinya. Kalau dalam amanat agung berkata demikian, karena itu pergilah. Ya. Kata pergi itu menjadi kunci. Percuma kalau tidak pergi. Barangkali kata pergi dalam Matius 28 ayat 19 itu sudah mengalami perluasan arti yang sedemikian rupa. Dalam gambaran awal barangkali pergi itu ya kita pergi, kita berangkat. Tapi pada saat ini arti kata pergi itu adalah bangunlah interaksi. Buatlah silaturahmi dengan yang lain. Bertindaklah, buka dirimu, saksikanlah. Nah, itu kata pergi. Kalau di Matius 5 ayat 15 ini ya letakkan pelitamu di atas gantang. Jadi itu merupakan satu kata kunci. Kalau dalam perumpamaan garam itu, ya kalau garam itu kehilangan asinnya, untuk apa garam itu ada? Jadi kita melihat di sini bahwa kata kunci dari pergerakan kita menjadi berkat adalah mulai bertindak, pergi. Jangan menutup diri. Jangan eksklusif. Ya. Nah, kita akan kupas di Matius 5 ayat 15 itu. Ya. Jadi yang pertama adalah pelita itu sudah dinyalakan di dalam hidup kita. Kita yang gelap sudah diubah, diproses Tuhan menjadi sumber terang. Karena kehadiran Kristus, karena firman,
hidup kita mulai diterangi di dalam kebenaran, dan kita belajar taat setia untuk hidup di dalam terang itu. Kita yang dulu tidak mengenal kebenaran dengan kehidupan yang sia-sia, pada akhirnya Tuhan proses kita sehingga kita hidup dalam kebenaran dan kita memiliki hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, apakah yang Tuhan kita lakukan, apakah yang Tuhan lakukan untuk diri kita itu hanya untuk diri sendiri? Ya. Barangkali perkataan di bawah gantang itu ketika kita bersikap tadi, kita dalam satu kondisi yang nyaman, sehingga kita menggeser bahwa kehidupan berkat itu yang tadinya untuk dunia ini, tetapi kita ingin menikmati untuk diri sendiri. Kita menjadi eksklusif. Itu bisa diperluas lagi, barangkali dalam arti yang rohani, kita mulai mendefinisikan bahwa pelayanan itu hanya cenderung, misalnya pelayanan di atas mimbar, kita menjadi eksis dalam satu organisasi gereja, sehingga seolah-olah bahwa arah dan tujuan kita dipanggil Tuhan itu hanya sesempit itu. Itu merupakan satu konsekuensi pemahaman yang salah, bahwa nilai dari pergi atau buka dirimu itu sesungguhnya menjadi kunci kenapa Tuhan memanggil kita menjadi berkat. Ya. Kemudian yang berikutnya, panggilan Allah atas hidup kita itu adalah untuk bergaul, membaur, tidak menutup diri, hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita mengasah profesi kita, tetapi dari profesi itu kita mengarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berada di tengah-tengah komunitas. Dan hanya dengan cara itu, maka fungsi kita menjadi benar. Bahwa kita menjadi sumber terang yang menyingkapkan kegelapan menjadi terang dalam firman. Kemudian setelah pelita itu dinyalakan, Allah berkehendak untuk kita diletakkan di atas kaki Dian. Kaki Dian itu kita bisa memperoleh gambaran seperti 7 pelita yang menggambarkan kehadiran Roh Kudus. Jadi dia ada satu tempat di mana pelita itu ditaruh di atasnya sehingga dia memiliki posisi yang lebih tinggi, tidak terhalang, sehingga cahaya itu bisa menyebar, memenuhi seluruh ruangan. Artinya apa? Bahwa Tuhan letakkan kita di satu tempat yang strategis untuk menjadi terang. Ya. Kehidupan orang percaya yang terus diproses oleh Tuhan merupakan terang yang menyinari kegelapan dunia ini. Dalam bentuk apapun Allah memanggil kita, Allah sesungguhnya sedang men-setting kita, memposisikan kita pada satu tempat yang strategis. Didikan itu berupa integritas, kejujuran, dan kerja keras, kemurahan, kesetiaan, ketulusan, di mana nilai itu sekarang menjadi sangat mahal bagi dunia ini. Kemudian yang kedua, dimanapun tempat yang membutuhkan terang itu, kaki Dian itu diletakkan. Ya. Tapi seringkali dengan sikap kenyamanan kita justru kaki Dian itu berkumpul di tempat yang terang, tidak mau menempatkan diri di tempat yang gelap, gitu ya. Jadi kayak menara suar gitu. Tidak demikian, tetapi Allah mau kaki Dian itu ditempatkan dimanapun, di mana di situ membutuhkan terang. Dimanapun Allah kita tempatkan, disitulah Allah ingin kita memancarkan terang Allah. Yang terakhir di Yesaya 60 ayat 1, firman Tuhan berkata, bangkit dan bersinarlah sebab terangmu sudah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita ubah paradigma kita bahwa kita dipanggil sesungguhnya untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Kita tempatkan posisi kita pada Allah yang mau. Kita sedang tidak mencari kenyamanan. Kita sedang tidak menikmati berkat itu untuk diri kita sendiri.
tapi kita akan membagi berkat itu kepada dunia yang gelap untuk menyatakan kasih Allah sudah sempurna membayarnya. Pada akhirnya kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita awali doa di pagi hari ini.